Malam ini kita akan melihat lukisan yang akan digunakan untuk pameran lukisan Painting Explorer kelima dengan tema silver yang melalui kuliah seni lukis elementer. Kita spill nanti ada karya Mbak Nia Nurmawati, juga ada karya Mas Adi Riyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance, sebelum kita bahas karya-karya tersebut, mari kita presensi mahasiswa Painting Explorer yang ada di kuliah seni lukis elementer maupun kelas yang lebih tinggi, yaitu seni lukis advance. Ada Mbak Nia Nurmawati. Kita sudah sering bertemu dengan karya Mbak Nia, khususnya sketsa. Tapi kali ini kita akan melihat karya yang berbeda. Mbak Nia mengirimkan lukisan. Juga ada Mbak Rina Wijaya. Kita tunggu karyanya Mbak Rina Wijaya. Mas Hanif Alam sudah mengirimkan, sudah mengirimkan karya di Google Form Painting Explorer. Jadi siap untuk dipamerkan. Juga Mas Kevin, kita tunggu karyanya yang mana yang akan dikirim ya. Mas Ibrahim Kariba juga sudah mengirimkan. Mas Iba ini beberapa kali mengikuti pameran Painting Explorer juga. Mas Adi Riyadi yang malam ini akan kita lihat ya. Mas Adi Riyadi pernah menjadi host Painting Explorer ketika pameran yang kedua. Lalu ada Mas Wiji Indrayanto, seniman dari Surabaya. Kita tunggu juga karyanya yang lain ya. Beliau sebenarnya punya banyak karya ini, tinggal mengirimkan. Lalu ada Mas D. Kustrita atau Mas Art for Life. Baik, rekan-rekan, kita masuk di dalam karyanya Mas Mbak Nia. Mbak Nia itu mengirimkan di tugas ke-64-nya, pameran lukisan silver. Keterangannya itu begini. Buatlah lukisan untuk pameran lukisan Painting Explorer kelima yang bertema silver dengan keterangan sebagai berikut. Temanya silver ya, jadi kalau ikut lewat jalur elementer ini bisa membuat lukisan ya sesuai dengan tugas yang ada di kuliah seni lukis elementer. Kan banyak ya tugasnya, banyak sekali. Nah ini ambil salah satu dipamerkan, boleh ya. Atau kalau mau yang spesifik tentang tema silver, yang 64. Tapi kalau teman-teman mau karya yang personal style ya, tidak terkait dengan tema silver, nggak apa-apa, karena ini juga syukuran gitu ya. Itu teman-teman bisa mengirim di kuliah seni lukis advance ya, di kuliah seni lukis advance. Nah kalau ini temanya silver, gayanya bebas ya, boleh realistik, boleh surrealistik, boleh abstrak ya, boleh deformasi gitu. Materialnya bebas, boleh cat minyak, cat akrilik, cat air gitu. Ukurannya juga bebas. Nah, ini yang dikirimkan Mbak Nia. Judulnya Resilient. Resilient itu apa? Gigih gitu ya, tangguh gigih. Ukurannya 100 x 100, cat akrilik di kanvas, tahunnya 2025. Nah, ini karyanya. Nah, mungkin gambarannya ini kapalnya ini menerjang ombak sebagai suatu bentuk kegigihannya. Nah, kita akan melihat teknik maupun keterkaitannya dengan tema silver. Teknik masalah kebentukan ya, teknik, warna dan sebagainya, komposisi ya. Kalau dari komposisi ya sudah lumayan enak ya, bagaimana kapal ini ditempatkan tidak benar-benar centering gitu ya. Lalu
Mbak Nia juga mencoba membuat dengan goresan-goresan sapuan yang masih terasa brushstroke-nya gitu ya, menjadikan ini ada tekstur nyata gitu. Namun yang paling bermasalah dalam lukisan ini adalah karakter warna ya, warna terutama pada warna putih. Kita belum terlalu bisa membedakan antara putih yang dipakai untuk ombak ini, terus putihnya kapal ini kan perahunya kan perahu kertas gitu ya, yang ada garis-garisnya. Meskipun di garis-garis gitu kan untuk membedakan karakternya dengan bentuk ombaknya gitu, maupun putihnya langit. Maka yang terjadi apa? Ini kapal ini tidak langsung tampak. Kapal ini tidak langsung tampak bahwa di sini ada kapal. Padahal ini kapal ini kan penting ya. Kapal ini kan menjadi center of interest dari lukisan ini ya. Nah, sayangnya kapalnya ini tidak terlalu tampak. Kenapa? Karena warna putihnya itu relatif sama dan bentuknya juga tersebar di mana-mana sama dengan misalnya ini ombak-ombaknya, dan ini sama. Jadi mending untuk kapal kan masih bisa menggunakan warna lain. Untuk kapal bisa menggunakan warna lain. Tidak harus menyamai dengan ombaknya. Dan untuk ombak sebenarnya gini, Mbak Nia sudah mencoba memberikan warna-warna yang berbeda unsurnya di ombaknya ini ya. Yaitu misalnya ini warna yang cenderung merah ini kan, merah ke coklat-coklatan ini ya, di ombak-ombaknya ini ada juga oranye-nya dikit itu. Namun yang merah ini justru malah memberikan kesan ombaknya ini kurang berkarakter ombak air gitu, karena merahnya ini terasa malah mengotori kesan ombaknya. Nah, karya ini akan tampak lebih jelas misalnya begini. Misalnya kapalnya ini tidak putih gitu ya, kapalnya tidak putih. Dan sekaligus kapalnya ini bercahaya. Jadi bayangkan misalnya begini, ini kan mungkin di dalam di dalam niatan Mbak Nia mungkin sudah ada ya bahwa ini adalah perjalanan di dalam gelap ya, karena di sini gelap itu. Tetapi karena putihnya ini terlalu banyak dan menyebar, ini kesan perjalanan gelapnya itu kurang. Nah, kalau dikesankan gelap gitu ya misalnya ya. Dan ini sekaligus masuk ke tema. Temanya kan silver. Ini kan untuk temanya kan belum mengena 100% ya tentang silvernya itu. Ya masih perjuangan berat gitu aja ya. Resilient tadi. Nah, bisa jadi begini. Kapal ini kan belum terlalu kelihatan ya akan menuju sana ya, maju atau mundur ya, mundur ke sini maksudnya ke tempat penonton kita sebut mundur, dia menjadi penonton kita sebut maju. Akan maju atau mundur belum tampak. Nah, kapalnya ini mungkin bisa jadi begini. Kapalnya ini dikesankan maju ya, menuju misalnya rembulan yang berwarna silver, misalnya gitu ya, menuju rembulan yang berwarna silver. Bisa juga pakai benar-benar akrilik warnanya silver gitu ya.
menuju rembulan berwarna silver. Terus rembulannya ini misalnya itu menyinari ombak-ombaknya dan juga menyinari awan-awannya. Maka ketika kita sudah mulai memiliki pemikiran bahwa ada sumber cahaya yaitu rembulan silver misalnya, maka kita akan sangat berhati-hati memberikan warna putih pada ombak. Tidak mengumbar warna putih, tetapi hanya di tempat-tempat tertentu ya, yang itu puncak-puncaknya misalnya, karena misalnya rembulannya ke sini ya. Ini ray silent to the silver moon ya. Judulnya ray silent aja nggak apa-apa, tapi konsepnya ray silent to the silver moon misalnya. Suatu perjuangan keras menuju ke bulan silver, bulan perak. Nah, sinar rembulannya ini itu menyinari ombak dan karang-karangnya. Nah, ini sayangnya karangnya ini putihnya ini nggak enak juga kan. Putihnya yang di karang ini itu masih ketemu dengan putihnya yang di ombak. Untuk karangnya bisa jadi membuat terangnya tidak dengan putih ya, tapi dengan warna lain ya. Apalagi karang itu pakai warna biru aja sudah bisa, atau warna merah bahkan gitu ya. Yang penting seperti ini ya. Ini kan bercahaya atau tempat yang ada sedikit cahaya gitu. Jadi masih perlu dipertimbangkan itu ya, karena ini terlalu tersebar. Nah, nanti begitu cahaya-cahaya yang ada di ombaknya ini terkena cahaya perak rembulan. Nah, sekarang kita punya kesempatan membuat center of interest-nya ini, kapalnya ini misalnya ya. Kapalnya ini berjalan sambil membawa obor, membawa lilin misalnya, membawa obor, membawa cahaya misalnya, membawa cahaya, atau kapalnya itu sendiri bercahaya. Cahayanya kemerah-merahan, keunian atau keorenan gitu ya. Sehingga kapalnya ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan ombak-ombaknya. Gitu sih Mbak Nia ya. Jadi ini nilainya apa ya? Ya ini B+ bisa ya, B+. Nilainya B+ ya. B+. Monggo kalau mau disempurnakan ya, agar kita pameran menghasilkan karya yang maksimal, bisa gitu. Atau Mbak Nia mau cari ide lain ya nggak apa-apa ya, dimasukkan lagi ke tema silver ini. Ada lukisan lain ya, kayak Mas Adi Riyadi kan sampai 3 ya di kolom ini ya, masih di kolom yang sama gitu nggih. Karena iman-iman ya Mbak Nia di pameran yang pertama, pameran yang kedua, pameran yang keempat itu karyanya selalu istimewa. Nah, kalau sampai muncul yang ini justru malah masih ada sesuatu yang nanggung, nah itu iman-iman ya. Iman-iman. Oke. Ini B+ ya. B+. Mana ini? Ini ya. 67. Kembalikan. Nah, sekarang kita ke karyanya Mas Adi Riyadi ya. Mas Adi Riyadi ini karya yang ketiga, abstrak jejak pengakuan, cat akrilik di kanvasnya. Nah, ini kalau kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu biar enteng. Nah, coba kita komparasi ya. Karyanya Mas Adi Riyadi ini yang pertama. Ini yang
kedua, kita akan melihat problem-problem lukisan abstrak ya. Yang pertama dulu abstrak, judul sekarang jejak pengakuan. Semuanya jejak pengakuan ya. Judul abstrak. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari segi teknis memang ada peningkatannya. Jika dibandingkan yang kedua, apalagi pertama. Dari goresan juga semakin terlihat keluasan ya. Nah itu yang paling penting ya. Luas, udah mulai luas, enak gitu. Dan ada juga variasi-variasi gerak gitu ya. Ini kan cenderung sama. Besarnya kuas, geraknya, bentuknya cenderung sama. Ini ada beda ya. Beda, dan kita melihat ada beberapa bagian yang coba dihilangkan ya. Ini menarik ya. Dia juga menyisakan beberapa teknik atau memadukan beberapa teknik ya. Ada lelean yang tidak cenderung tidak dibuat dominan ya, memang seakan-akan hanya efek atau terjadi karena catnya masih encer, misalnya seperti itu, dikombinasikan dengan goresan yang memakai pisau palet itu. Ini menarik. Nah, lukisan seperti ini ya, abstrak seperti ini memang akan lebih kuat. Gini, lukisan abstrak seperti ini nih, apa ya yang ditampilkan atau apa yang menjadi senjatanya untuk memikat penonton? Iya, bentuknya, iya tekniknya, ya warnanya, dan juga sentuhan-sentuhan akhir, sentuhan-sentuhan aksentuasi. Nah itu. Nah kita bisa melihat ya, lukisan dengan pendekatan seperti ini, misalnya pada karyanya, ini sering saya sampaikan ya, A.D.P. Raus ya, A.D.P. Raus yang sudah almarhum. Ini nggak tahu IFA ini sekarang kok susah dibuka ya. Udah kita lihat di sini aja. Ini IFA A.D.P. Raus ya, lukisan abstraknya itu dia memberikan satu aksentuasi yaitu dengan warna emas. Sebenarnya saya pernah ke tempat beliau dan memotret sendiri ya, tapi saya cari agak susah. Nah, semoga ini bisa kita lihat ya. Selain A.D.P. Raus itu ada juga Ahmad Sadali. Ahmad Sadali itu juga menggunakan cara-cara yang relatif sama ya, dengan aksentuasi. Ahmad Sadali. Ahmad Sadali. Nah, ini semoga bisa juga. Kita lihat Piros dulu ya. Pak Piros ini luar biasa ya dalam berkarya. Dia dalam usia yang sudah sangat tua, 90 berapa gitu ya, masih terus aktif berkarya. Nah, misalnya ini ya. Ini dia ada aksentuasi, penekanan ya. Macam ini. Warna-warna emas pada ini, kalau dipencet malah warnanya jadi kabur ya. Nah, kita lihat ya. Dia sentuhan-sentuhan emas atau warna-warna yang mencolok pada tempat-tempat tertentu. Misalnya seperti ini. Ini menjadikan karya ini terasa mewah, terasa elit gitu ya. Dengan komposisi misalnya ini, bawahnya kosong, atasnya yang digarap, beberapa detail-detail ditambahi dengan aksentuasi atau sentuhan-sentuhan yang sedikit tapi memberikan
memberikan penekanan, aksen, memberikan penekanan. Itu memang harus benar-benar tepat ya, aksentuasi. Itu kayak seorang wanita yang memakai perhiasan. Kalau perhiasannya banyak ya meskipun emas semua, tapi kalungnya banyak sekali, gelangnya banyak semua, jarinya memakai, itu kan nggak enak makanya. Wanita yang memakai seluruh perhiasannya tumpuk undung gitu malah dilihat juga nggak menarik. Itu aksentuasi. Tapi kalau ya secukupnya gitu ya, pas penempatannya, maka akan menjadi aksen visual yang menarik ya. Ini Pak Ade Piros juga, Ahmad Sadali, sayang ini nggak bisa ya. Ahmad Sadali juga memakai pendekatan yang relatif sama. Itu ya Mas Adi ya. Jadi kita bisa memakai strategi seperti itu ya. Nggak harus emas, tetapi penekanan ya, misalnya justru kita tekan dengan warna yang berbeda, oranye misalnya, oranye, kasih sedikit oranye atau merah gitu. Pada tempat tertentu diset gitu ya, diganggu ya. Kalau makanan itu dia seperti terasi ya. Kalau tadi wanita seperti memakai perhiasan, kalau makanan itu seperti terasi. Terasi itu kalau banyak kan nggak enak ya, wah rasanya enak no, banyak. Tapi kalau sedikit pas itu jadi enak. Atau seperti cabai, makanan gitu sudah luar biasa komposisinya, tapi nek ora ono pedesnya ora enak, nah, gitu. Ini kasih pedas-pedas ya. Ini belum ada pedas-pedasnya kan gitu, belum ada sentuhannya. Nah itu kalau coba dipakai seperti itu akan lebih menarik ya. Tapi ini sudah keren juga ya. Bolehlah kalau mau dipamerkan ini, tapi kalau mau dibuat lebih keren lagi tentu akan semakin menarik ya. Ini BA plus belanja ini. BA plus. Oke, BA plus yang bawah. Ini 81 ya. Baik, saya kembalikan. Nah, rekan-rekan, itu ya kelas kita, dan nanti kita akan kembali live ya, menerangkan tentang cara mengirimkan karya ke Loman Pakutel, dan kenapa pameran Painting Explorer kelima dengan tema silver ini diganti waktunya menjadi pembukaannya ya, tadinya 21 Juni menjadi 28 Juni. Nah, kita akan live setelah ini. Saya cek dulu ya, rekan-rekan, semoga tidak ada yang kelewat. Saya cek, oke ya, nggak ada ya. Dan teman-teman yang belum mengirimkan karya, masih saya tunggu ya untuk pameran Painting Explorer. Kalau ngirimnya sekarang kan seperti Mbak Nia, Mas Adi, Mas Ibe kemarin ya, ada Mas Alam, bisa ini ya, bisa kita komunikasikan sehingga karyanya bisa semakin maksimal untuk dipamerkan ya, ketimbang nanti terakhir baru ngumpulin karya tapi kok waduh kok nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal. Kalau nggak ikut juga nggak enak kan, nggak maksimal eman-eman, karena kita akan tampil dengan penuh kesungguhan gitu. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti kuliah seni lukis elementer di kampus lukis Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.